Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul Lucy. Sebuah film yang cukup terkenal pada tahun 2014 yang diperankan oleh Mbak Cantik Scarlett Johansson kembaran Mince dan aktor legendaris Om Morgan Freeman. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Lucy adalah simbol teori dari evolusi Darwin yang menyatakan bahwa Lucy merupakan nenek moyang umat manusia. Scene pun kemudian kembali beralih ke masa sekarang. Seorang wanita cantik bernama Lucy sedang berada di depan sebuah hotel di kota China bersama dengan pacarnya yang bernama Richard. Richard meminta tolong kepada Lucy untuk menyerahkan sebuah koper kepada kliennya yang bernama Mr. Zhang. Awalnya Lucy menolak permintaan Richard. Richard pun membujuk Lucy dan memberikan iming-iming bayaran $500. Namun Lucy terus-menerus menolak hingga akhirnya Richard pun memborgol tangan Lucy dengan koper tersebut. Akhirnya mau tidak mau Lucy pun terpaksa harus mengantarkannya. Lucy kemudian masuk ke dalam hotel dan meminta resepsionis hotel untuk mempertemukannya dengan Mr. Zhang. Tak lama kemudian muncul segerombolan bodyguard berbadan besar yang langsung menembak Richard yang sedang menunggu di luar. Staf hotel pun nampaknya langsung mengerti dengan situasi tersebut dan langsung mengamankan lokasi seakan-akan kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya Mr. Zhang ini memang seseorang yang cukup berpengaruh hingga staf hotel pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lucy yang panik kemudian dibawa oleh para bodyguard untuk menemui Mr. Zhang. Saat memasuki kamar, Lucy melihat dua orang yang sudah tergeletak di lantai aka meninggoy. Kemudian seorang pria berlumuran sirup merah muncul dan ternyata pria tersebut adalah Mr. Zhang. Do you speak English? Lucy pun ditanyai mengenai isi koper tersebut. Lucy pun panik dan kebingungan karena dia juga tidak tahu menahu mengenai isi koper tersebut. Akhirnya, Mr. Zhang memberikan sebuah kode untuk membuka koper dan menyuruh Lucy untuk membukanya. Kemudian, Mr. Zhang pun keluar ruangan dan anak buahnya mengambil tameng untuk melindungi diri mereka. What's really in here? Setelah dibuka, ternyata koper tersebut berisi 4 buah kantong bubuk biru yang merupakan bubuk surga. Anak buah Mr. Zhang kemudian menyeret seorang pecandu dan menyuruhnya untuk mencoba bubuk surga jenis baru itu. Bubuk surga itu langsung bereaksi dan membuat si pecandu tertawa sambil menatap Lucy. Kemudian, tanpa diduga-duga, Mr. Zhang menembak si pecandu hingga meninggoy. Setelah itu, Mr. Zhang menawarkan Lucy sebuah pekerjaan dalam tanda kutip. I don't want a job. Scene pun kemudian beralih kepada seorang profesor bernama Norman. Beliau sedang menjelaskan bahwa sebenarnya manusia hanya memanfaatkan 10% dari kapasitas otaknya. Dan makhluk hidup lain yang mampu menggunakan 20% kapasitas otaknya, yang dimana itu lebih besar daripada yang digunakan manusia, adalah justru lumba-lumba. To have an echolocation system that is more. Scene pun kemudian kembali kepada Lucy yang terbangun dari pingsannya. Anak buah Mr. Zhang kemudian membawa Lucy kepada Mr. Zhang. Kemudian datang partner bisnis Mr. Zhang yang bernama Julian yang menjelaskan bahwa saat ini di dalam perut Lucy sudah diselipkan sejenis bubuk surga baru bernama CPH-14. Bubuk surga tersebut nantinya akan dipasarkan di negara Eropa. Believe me. What is it? Well, the scientific. Tak lama kemudian muncul 3 orang pria yang bernasib sama dengan Lucy. Mereka berempat pun kemudian diberikan tiket dan paspor untuk pulang. Dengan kata lain, Lucy dan 3 pria tersebut akan dijadikan alat untuk mengedarkan bubuk surga jenis baru itu. Gentlemen, madam. Lucy pun kemudian terbangun di sebuah ruangan dalam kondisi terikat. Seorang pria bertato tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut. Nampaknya si Om yang sudah lama tidak mendapatkan jatah mabar tergoda dengan kecantikan Lucy.
Saat pria tersebut mulai memegang tubuh Lucy, Lucy pun menolak sehingga membuat pria tersebut marah dan menendang perut Lucy berkali-kali. Lucy pun hanya bisa mengerang kesakitan akibat hal itu. Dan tanpa disadari, bubuk surga yang ada di dalam perut Lucy ternyata pecah. Bubuk surga itu kemudian tercampur ke dalam tubuh Lucy dan bereaksi dengan sel-sel yang ada di tubuh Lucy. Tiba-tiba reaksi aneh pun mulai muncul dan membuat Lucy kejang-kejang serta melayang-layang di udara. Ternyata bubuk surga jenis baru itu membuat Lucy bisa menggunakan 20% kapasitas otaknya. Scene pun kembali kepada Profesor Norman yang sedang menjelaskan apabila manusia bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, maka dia bisa mengakses dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Jika manusia bisa mengakses 40% kapasitas otaknya, maka dia bisa mengendalikan manusia lain dan benda-benda seperti melakukan kemampuan telekinesis. Kemudian, salah satu hadirin di sana bertanya apa yang terjadi jika manusia bisa mengakses 100% kapasitas otaknya. Profesor Norman pun menjawab, I have no idea. Kembali kepada Lucy. Lucy pun kemudian terbangun dan memiliki kekuatan untuk mengakses dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Si pria omes yang tadi datang kembali dan hendak mengajak Lucy untuk mabar. Lucy pun memancing si Om untuk mendekat dengan membuka kakinya lebar-lebar. Saat si Om hendak memegang kebun apel milik Lucy, Lucy pun langsung menghajar si Om hingga pingsan. Lucy kemudian kabur dari sana. Saat keluar ruangan, Lucy melihat 5 orang yang sedang bermain kartu. Tanpa basa-basi, Lucy langsung menembak ke 5 orang tersebut. Lucy pun sempat tertembak di bagian bahunya, namun Lucy nampak tidak kesakitan sama sekali dan malah asyik menghabiskan makanan yang ada di sana. Kemudian, Lucy pun mengambil peluru yang ada di bahunya dengan tangan kosong dan tanpa kesakitan sama sekali. Lucy kemudian pergi ke sebuah rumah sakit dan langsung masuk ke dalam ruang operasi. Di sana, dokter sedang mengoperasi seorang pasien yang memiliki tumor. Lucy pun melihat sejenak ke arah layar dan langsung menembak si pasien. Menurut Lucy, pasien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk selamat dan Lucy hanya mengakhiri penderitaan pasien tersebut lebih cepat. Lucy kemudian meminta dokter untuk mengoperasi perutnya dan mengambil bubuk surga yang ada di dalam sana. Examine, okay? Pulangnya dari rumah sakit, Lucy pun kembali ke rumah Mr. Zhang. Lucy langsung menghabisi seluruh anak buah Mr. Zhang tanpa kesusahan sama sekali. Kemudian, Lucy menemui Mr. Zhang yang sedang melakukan perawatan. Sambil menancapkan pisau ke kedua tangan Mr. Zhang, Lucy menanyakan tentang keberadaan 3 pria pengedar bubuk surga. Karena Mr. Zhang tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya dengan kekuatannya, Lucy menempelkan jarinya ke dahi Mr. Zhang dan mengakses ingatannya. Setelah mengetahui lokasi ketiga pria tersebut, Lucy pun langsung pergi dari sana. Thank you for sharing. Setelah itu, Lucy pun mampir ke rumah temannya untuk meminjam laptop. Lucy kemudian mencari tahu tentang keadaannya dan menemukan penelitian yang ditulis oleh Profesor Norman. Singkat cerita, Lucy pun menelpon Profesor Norman dan memintanya untuk bertemu dengannya. Lucy mengatakan bahwa dia telah mengkonsumsi bubuk surga jenis CPH-14 dan bubuk surga tersebut membuatnya bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Dan semua penelitian yang ditulis oleh Profesor Norman benar-benar sedang terjadi di dalam dirinya. Awalnya, Profesor Norman tentu saja tidak mempercayai perkataan Lucy. Namun, setelah Lucy membuktikan kekuatannya dengan memunculkan mukanya pada alat-alat elektronik yang ada di rumah Profesor Norman, akhirnya beliau pun percaya. Kemudian Lucy mengatakan bahwa dia akan menemui Profesor Norman dalam waktu 12 jam. Work out, eat organic, you'll be okay. Setelah itu, Lucy pun langsung pergi ke bandara untuk terbang ke Paris. Lucy juga harus menyamar dan mengubah penampilannya agar bisa lolos dari kasus penembakan yang ia lakukan di rumah sakit kemarin.
Lucy kemudian menelpon kepolisian Paris dan terhubung dengan seorang detektif bernama Del Rio. Lucy menyuruh Rio untuk duduk di kursinya dan mencatat menggunakan pulpen yang ada di kirinya. Seakan-akan Lucy ini sedang melihat semuanya seperti CCTV. Kemudian Lucy mengirimkan informasi tentang 3 penyelundup bubuk surga ke komputer Rio dan menyuruh Rio untuk segera menangkap mereka. Yeah. Good. Singkat cerita, Rio bersama dengan tim kepolisian pun berhasil menangkap satu persatu pengedar bubuk surga. Dan di saat yang bersamaan, penggunaan kapasitas otak Lucy telah mencapai 40%, yang dimana sekarang Lucy bisa mengendalikan manusia dan benda-benda di sekitarnya. Reaksi tubuh Lucy pun mulai tidak dapat dikendalikan dan dengan terpaksa Lucy harus mengkonsumsi bubuk surga lagi demi bertahan hidup. Setelah itu, Lucy pun tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit dan penggunaan kapasitas otaknya telah mencapai 50%. Dokter dan polisi pun berusaha untuk menahan Lucy agar tidak pergi dari rumah sakit. Tetapi dengan kekuatannya, Lucy berhasil membuat semua orang yang ada di sana pingsan. Lucy kemudian meminta Rio untuk mengantarkannya menemui 3 pengedar bubuk surga yang lain. Di saat yang bersamaan, anak buah Mr. Jiang mendapatkan informasi bahwa ketiga pengedarnya telah ditangkap oleh polisi. Mr. Jiang yang marah memerintahkan anak buahnya untuk segera mengambil kembali bubuk surga itu. 먼저 들어가서 파우치부터 확보해. Anak buah Mr. Jiang berhasil menyusup masuk dan mengambil kembali bubuk surga dari tubuh pengedar yang saat itu ditahan oleh polisi. Untungnya, sesaat sebelum anak buah Mr. Jiang kabur, Lucy pun berhasil sampai di TKP. Dengan 60% kekuatan yang sekarang ia miliki, dengan mudah dia berhasil melumpuhkan semua anak buah Mr. Jiang dan merebut koper berisi bubuk surga itu. Setelah itu, Lucy meminta Rio untuk mengantarkannya menemui Profesor Norman. Sialnya, Mr. Jiang melihat hal itu dan mengikuti Lucy. 제차 따라가. Sesampainya di tempat penelitian Profesor Norman, di sana sudah ada beberapa ilmuwan lain yang ahli dalam bidang otak yang akan membantu Lucy. Salah satu ilmuwan di sana nampaknya ingin melihat kemampuan Lucy secara langsung. Lucy pun kemudian memegang pundak ilmuwan tersebut dan mengungkapkan masa lalu si ilmuwan yang pernah kehilangan anaknya akibat kecelakaan dengan sangat detail. Ilmuwan tersebut pun langsung menangis karena teringat dengan kejadian itu dan orang-orang di sana pun akhirnya mempercayai Lucy. Lucy pun kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan tubuhnya yang dimana saat ini sel-sel tubuhnya bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Lucy juga memperagakannya di depan para ilmuwan agar mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Lucy. Are a mere sketch. 1 + 1 = 2. That's Lucy pun kemudian meminta Profesor Norman untuk menyuntikkan sisa bubuk CPH-14 ke dalam tubuhnya agar kemampuan otak Lucy mencapai 100%. Di saat yang bersamaan, Mr. Jiang dan anak-anaknya telah sampai di sana. Rio dan beberapa petugas keamanan berusaha untuk menahan sekuat tenaga selagi Lucy sedang berada bersama para ilmuwan. Saat seluruh zat akhirnya masuk ke dalam tubuh Lucy, tiba-tiba Lucy mengeluarkan cairan biru yang menandakan bahwa kapasitas otaknya telah mencapai 90%. Kemudian muncul sesuatu berwarna hitam dari tubuh Lucy yang menyelimuti semua alat-alat elektronik yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu, mereka semua pun berpindah ke dalam ruangan berwarna putih polos. Benda hitam yang keluar dari tubuh Lucy membentuk sebuah objek yang sangat besar. Salah satu ilmuwan di sana bertanya kepada Profesor Norman tentang apa benda hitam yang sedang dibuat oleh Lucy. Profesor Norman pun menjawab bahwa Lucy sepertinya sedang membuat komputer generasi paling baru. Generation computer, I presume. Di saat yang bersamaan, Mr. Jiang dan anak buahnya berhasil menerobos sampai ke depan ruangan tempat Lucy berada sekarang. Salah satu anak buah Mr. Jiang berhasil menembakkan roket launcher yang membuat ruangan tersebut meledak, dan Lucy pun tiba-tiba terpental ke depan menara Eiffel. Lucy pun kemudian berteleportasi antar ruang dan waktu, menjangkau seluruh alam semesta untuk mengakses seluruh ilmu pengetahuan yang ada di penjuru bumi. Teleportasi itu pun terus berlanjut sampai di mana Lucy manusia akhirnya bertemu dengan Lucy kera yang kita lihat di awal film tadi. Saat Mr. Jiang menembakkan peluru ke arah Lucy, Lucy pun telah hilang seperti ditelan bumi.
Mr. Yang yang emosi mengancam akan menghabisi seluruh ilmuwan yang ada di ruangan tersebut. Untungnya, Rio datang tepat waktu dan menghabisi Mr. Yang terlebih dahulu. Setelah itu, komputer hitam tadi pun mengeluarkan sebuah bedak kecil yang ternyata sebuah flash disk. Flash disk tersebut berisikan semua ilmu pengetahuan yang Lucy kumpulkan tadi. Rio pun kemudian menanyakan di manakah keberadaan Lucy sekarang. Dan sesaat kemudian, Rio pun mendapatkan pesan masuk yang mengatakan bahwa aku ada di mana-mana. Dan film pun selesai. Gimana guys menurut kalian filmnya? Komen di bawah ya tentang pendapat kalian. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, boleh juga komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.